Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Aisyah rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di awal Ramadan tahun ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Ramadan merupakan bulan diwajibkannya orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagai sarana efektif memperbaiki diri, meraih gelar takwa di hadapan Allah SWT. Gelar takwa atau muttaqin adalah gelar mulia yang disediakan bagi mereka yang beribadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Gelar muttaqin adalah gelar yang membedakan derajat manusia di hadapan Allah SWT. Menjadi kebiasaan umat Islam di belahan dunia dari dahulu hingga akhir zaman nanti bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan sangat berbeda dengan ibadah lain, sebab puasa adalah ibadah rahasia. Artinya, orang itu berpuasa atau tidak hanyalah orang berpuasa itu sendiri dan Allah saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Allah SWT menilai secara khusus bagi mereka yang berpuasa. Mari kita gunakan momen Ramadan untuk mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah SWT. Allah Ta'ala menganjurkan umat Islam agar mereka membekali diri dengan banyak beramal soleh di bulan Ramadan ini, sehingga Allah mensyariatkan adanya sholat malam, tarawih dan witir yang dikerjakan dalam malam-malam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 359. Dianjurkan pula untuk mengerjakan amal-amal soleh lainnya, misalnya memperbanyak membaca Al-Quran, membayar zakat, bersedekah, berzikir, berdoa, membantu orang lain, memberi makan sahur dan berbuka puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga memperingatkan kita dari perbuatan dosa dan perbuatan tercela lainnya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta,
maka Allah tidak peduli ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Adapun amalan dosa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka akan mengurangi pahala puasa, bahkan bisa saja menghapus semua pahala puasa, sebagaimana ucapan sebagian salaf bahwasanya ghibah atau menggunjing dalam bulan puasa bisa menghapus pahala puasa hingga puasanya seakan-akan batal karena tidak menghasilkan pahala apapun. Tentunya kita sebagai seorang muslimah meski bertekad untuk menjadikan Ramadan sebagai momen taubat dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Bila masih ada maksiat yang biasa dilakukan, maka Ramadanlah waktu yang paling tepat untuk berusaha meninggalkan dan kembali bertobat kepada Allah SWT. Seorang muslim hendaknya meningkatkan aktivitas ibadah kepada Allah Ta'ala karena berlipatnya pahala saat berada di bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang muslim mampu hadirkan dirinya pada semangat terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Marilah terus berbekal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua.